Perkenalkan, nama saya Izul Haq. Saya akan membahas materi terkait bagaimana menerima dan memberikan feedback yang efektif. Nah, setelah menyimak pembahasan terkait pengertian dan jenis-jenis feedback, kita perlu mengetahui bagaimana cara menerima dan memberikan feedback yang efektif. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait bagaimana menerima feedback secara efektif. Pada poin pertama ada mendengarkan feedback. Dengarkan apa yang sebenarnya pemberi feedback katakan, bukan apa yang kita anggap akan mereka katakan. Maksudnya, kita harus mendengarkan secara penuh apa yang dikatakan oleh pemberi feedback. Jika kita berprasangka pada apa yang akan pemberi feedback katakan, maka kita tidak dapat menerima pesan yang sebenarnya disampaikan oleh pemberi feedback. Kita dapat menyerap informasi dengan baik jika kita berkonsentrasi untuk mendengarkan dan memahami pesan daripada bersikap defensif dan hanya berfokus pada respon kita. Kemudian ada poin waspada dengan respon kita. Nah, dalam membaik kita perlu memperhatikan respon yang kita berikan. Respon yang memberi kesan negatif dapat membuat orang menganggap kita tidak menghargai feedback dari mereka. Contoh respon yang memiliki kesan negatif seperti menjawab dengan nada lemas atau memasang wajah yang masam. Kemudian ada poin jadilah terbuka. Nah, jadilah terbuka ini berarti menerima ide-ide baru dan pendapat yang berbeda. Seringkali ada lebih dari satu cara untuk melakukan sesuatu atau orang lain mungkin memiliki sudut pandang yang sama sekali berbeda tentang topik tertentu. Kita dapat mempelajari sesuatu yang berharga. Dengan menjadi terbuka, kita akan menerima wawasan yang mungkin belum kita dapatkan. Kemudian pahami pesannya. Nah, pastikan kita memahami apa yang dikatakan oleh pemberi feedback, terutama sebelum menanggapi feedback. Kita mungkin perlu mengklarifikasi feedback dari orang lain. Mengklarifikasi feedback dapat memastikan bahwa apakah feedback yang dipahami sesuai dengan yang ingin disampaikan oleh pemberi feedback. Nah, kemudian ada poin pikirkan dan putuskan yang harus dilakukan. Proses penilaian saat menerima feedback. Terkadang ada feedback yang tidak disetujui dan dapat disetujui. Jika kita menerima feedback yang dinilai tidak dapat diterima atau tidak disetujui, maka kita berhak untuk tidak menerimanya dan dapat meminta pendapat dari orang lain. Kemudian poin menindaklanjuti feedback. Nah, feedback yang efektif bukan hanya sekadar menerima feedback. Setelah menerima feedback, kita perlu menindaklanjuti feedback tersebut. Menindaklanjutinya seperti menerapkan apa yang telah diterima. Mungkin juga kita ingin membahas feedback lebih lanjut dengan mengatur pertemuan lain, atau feedbacknya juga dapat berupa mengirimkan kembali sesuatu yang direvisi berdasarkan feedback yang diterima. Kemudian, bagaimana cara memberikan feedback yang efektif? Nah, poin pertama, fokus pada perilaku, bukan pada orangnya. Saat seorang melakukan kesalahan, kita tidak boleh memberi feedback yang terkesan menyerang personal mereka. Mengapa tidak boleh? Karena mereka akan merasa tidak nyaman dan apa yang kita sampaikan akan sia-sia. Contoh feedback yang terkesan menyerang secara personal seperti, kamu suka telat ya? Nah, agar feedback kita diterima dengan baik dan membuat orang tersebut mengikuti arahan dari kita, kita dapat menyampaikan perilaku yang salah dari orang tersebut dan menyampaikan perasaan kita terhadap hal itu. Kemudian, berikan tawaran untuk menyelesaikan atau membantu mereka menyelesaikan kesalahan mereka tersebut. Nah, kemudian ada pendekatan sandwich. Nah, ada yang ditekankan pada penerima feedback, gunakan pendekatan sandwich. Berikan komentar yang menjadi kelebihan mereka di awal, lalu sebutkan kekurangan dan cara memperbaiki kekurangannya. Setelah itu, akhiri dengan
komentar positif lagi. Strategi ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri mereka dan membantu dalam menyampaikan kekurangan mereka dengan cara yang baik dan juga efektif. Kemudian ada jadilah spesifik. Nah, dari komentar yang tidak berguna bagi penerima. Saat memberikan feedback, jangan hanya berikan saran, berikan juga contoh untuk menggambarkan feedback. Berikan juga contoh untuk menggambarkan feedback kita, serta tawarkan solusi kepada penerima agar mereka mengetahui apa yang mereka lakukan dengan feedback kita. Kemudian, jadilah realistis. Feedback harus fokus pada apa yang dapat diubah. Saat penerima mendapatkan komentar tentang sesuatu yang tidak dapat mereka kendalikan, maka hal itu tidak ada gunanya dan hanya membuat frustasi penerima. Juga ingatlah untuk menghindari menggunakan kata-kata selalu dan tidak pernah saat memberikan saran. Perilaku orang jarang yang konsisten dan berkelanjutan. Nah, kemudian memiliki feedback. Untuk memberikan feedback, tentunya kita harus memiliki feedback yang ingin disampaikan. Saat memberikan feedback yang evaluatif, jangan gunakan kata kalian yang akan mengesankan bahwa pendapat kita disepakati secara umum. Ingatlah bahwa feedback hanyalah pendapat kita. Contoh yang tidak benar adalah kalian sangat buruk dalam melakukan hal ini. Sebaiknya kita mengatakan, menurut saya sepertinya ada kesalahan dalam melakukan hal ini. Nah, kemudian ada tepat waktu. Carilah waktu yang tepat untuk mengkomunikasikan feedback kita. Sebaiknya segera memberikan feedback karena feedback akan kehilangan dampaknya jika tertunda terlalu lama. Feedback yang tertunda juga dapat menyebabkan perasaan bersalah dan dendam pada penerima jika kesempatan untuk memperbaiki kesalahan telah berlalu. Selain itu, jika feedback kita bersifat negatif, luangkan waktu untuk menyiapkan apa yang akan kita katakan. Dan terakhir, tawarkan dukungan berkelanjutan. Feedback merupakan proses yang berkelanjutan, bukan merupakan peristiwa satu kali. Setelah menawarkan feedback, lakukan upaya untuk menindaklanjuti. Beritahu penerima bahwa kita tersedia jika mereka memiliki pertanyaan. Dan jika perlu, mintalah kesempatan lain untuk memberikan lebih banyak feedback di kemudian hari. Baik, itulah tadi materi terkait communication skill training. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Terima kasih telah menyimak materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.